Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus. Paus Tan. Konten kreator ini ditangkap karena membuat konten yang berisi penghinaan agama. TikToker bernama Galilos ini kemarin sempat viral karena dia ngeprank Bang Ojol sambil teriak begal. Habis itu didatengin sama satpam. Dan kali ini beliau viral lagi, terus ditangkap karena konten tebak-tebakan yang dianggap sebagai penghinaan agama muslim. Nah jadi konten kreator ini datengin anak kecil ini dan tanya pertanyaan kayak gini. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus. Paus Tan. Selain Bostad apa? Apa ya? Ketika anak ini mulai bingung apa jawabannya dan dia menyerah, akhirnya si Mas Gali bilang bahwa jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bener nggak? Bener. Bener nggak? Bener. Hewan apa namanya itu? Apa? Serigala. ketika ditangkap, TikToker yang bernama asli Gali Naufal Aji Prakoso ini akhirnya meminta maaf dan dia berjanji nggak akan mengulangi hal yang sama ke depannya. Terus ia juga bilang bahwa ke depannya ia akan membuat konten yang lebih bermanfaat untuk penontonnya. Dari kejadian ini, yuk kita sama-sama belajar kalau mau bikin konten tebak-tebakan atau konten ngeprank ya boleh aja. Tapi ingat di dalamnya harus ada etika dan juga nggak sampai ngerugin orang lain di sekitar kita atau menyakiti hati orang lain. So, gimana menurut kalian guys? Kira-kira memang ini udah sepatutnya harus ditangkap dan dimasukkan ke ranah hukum atau sebenarnya ya nggak perlu kayak gitu juga sih? Coba tulis di kolom komen ya. Siapa yang belum tahu konten kreator tadi? Buat yang belum tahu, namanya Gali. Gali ini sempat viral dengan konten prank ojol yang dia teriakin begal. Sebelumnya dia juga viral dengan konten prank tukang gas yang pura-pura mau diambil tabung gasnya. Meskipun sudah melakukan klarifikasi dan meminta maaf, saat ini si Gali sudah diamankan pihak kepolisian dengan dugaan kasus penistaan agama. Nah, ini pelajaran buat kita semua teman-teman ya. Sebelum kita membuat konten, sebelum kita memposting sesuatu di sosial media, baiknya kita lihat dulu manfaat dan mudaratnya, apakah ini mengganggu atau tidak. Jangan asal posting. Be smart ya teman-teman. Guys, kalian udah tahu belum sama abang ini, salah satu konten kreator? Dia resmi ditetapkan ya sebagai tersangka karena kasus dugaan penistaan agama. Ini bukannya abang-abang yang prank begal-begal itu, bukan. Gua cari ya di akunnya video yang mana, ternyata video yang ini kalian lihat. Astagfirullahaladzim, kenapa sih bang harus bikin konten seperti ini? Emang nggak ada konsep konten lain selain ini? Astaga, kenapa tidak bisa belajar dari pengalaman sebelumnya? Ujung-ujungnya berhadapan dengan polisi kan. Kadang ya Koko tuh bingung sama orang gitu loh, ngebet banget bikin konten biar FYP, biar banyak tambah follower atau viewer, tapi tidak memikirkan gitu loh, ini boleh nggak dijadi konten atau nggak boleh gitu loh. Pelajaran buat kalian semua ya, kalau bikin konten ya kan, sebelum dipost ya ditelitiin dulu ya, dicari tahu dulu, bener-bener jelas dulu ini boleh dipost apa enggak gitu loh. Jangan langsung wah ini pasti ramai yang nonton nih kayak gini-gini nih, nggak boleh ya. TikTokers Galih Los 29 kembali lagi mendapatkan lossnya ya. Setelah kemarin dia itu dihujat netizen gara-gara membuat prank yang gak masuk akal, yakni ngeriakin orang begal ya. Kali ini ya namanya netizen udah pada gak suka ya, semua pada diulik-ulik ya. Jadi konten-konten lama dinaikin lagi lalu dilaporkan ya. Ini pada konten dia sedang membuat semacam ya tanya jawab dengan bocil-bocil ya. Dia menanyakan begini, hewan-hewan apa yang pandai mengaji katanya ya. Si bocil bilang paus Tad katanya. Ada lagi apa katanya ya, ini au istilahnya suara anjing ya. Terus dia tambahin auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itulah letak dari penistaan ini ya. Jadi bagi orang-orang yang atau konten-konten kreator yang niatnya supaya rame dulu dengan cara menyenggol-nyenggol agama dan mungkin belum mendapatkan batunya ya, kita harus belajar kepada Galih Los 29 ini ya, dimana ketika dia kena batunya langsung batunya bertubi-tubi ya. Setelah dihujat netizen langsung
masuk hotel Prodeo ya, masuk langsung penjara ya. Nah, untuk konten-konten kreator yang suka menyerempit agama supaya rame ya, nih belajar dulu sama yang sudah memiliki followers 500.000, Galih Los 29 ini ya. Jadi itu aja, ambil pelajarannya dan nggak usah ditiru Galih ini ya. Guys, kalian tahu nggak kalau misalnya ada tiktokers yang dia itu ditangkap sama kepolisian karena dugaan pelecehan agama. Sebenarnya beberapa hari belakangan ini kontennya itu udah banyak banget masalah gitu kan, dimulai dari ada orang yang speak up kalau misalnya dia itu dirugikan karena prank-prank dari kontennya tersebut. Dan juga kayak kalian bisa lihat sendiri yang kemarin lagi rame banget itu dimana ada satpam yang ikutan di prank gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya nggak boleh ya ngeprank yang kayak gituan. Nah, yang terakhir ini dia itu diduga melakukan penistaan agama gara-gara dia membuat kayak kuis-kuis gitu sama bocil gitu ya, kayak hewan-hewan apa yang bisa ngaji. Terus habis itu mungkin ada yang melaporkan dia, makanya dia itu ditetapkan sebagai dugaan penistaan agama. Sebenarnya waktu ditanyain sama polisi gitu kan, motifnya apa sih bikin konten-konten kayak gini, jawabannya adalah supaya dia itu bisa mendapatkan endorse. Pas gue baca penjelasannya dia gitu kan, ini gue langsung kayak berasa deja vu gitu loh, karena kayak ini bukan 1 kali 2 kali tiktokers itu ditangkap perkara dia itu bikin konten. Mungkin niatnya itu adalah bikin konten yang sensasional gitu kan, supaya namanya itu langsung naik, endorse datang dan lain-lain. Tapi kayak salah cuy caranya cuy. Beberapa di antara lainnya gitu kan, yang kemarin sama patung ya kan, kalian tahu sendiri tuh viral banget. Terus habis itu yang makan babuy juga gitu kan, kayak kenapa hal kayak gitu harus lu posting, kenapa kayak gitu harus lu jadikan konten. Ya memang bener sih hal kayak gitu tuh bakal viral banget dan juga bakal rame, tapi kan itu juga resikonya besar gitu loh. Sumpah ya, lo harus tahu Galilos akhirnya ditangkap karena kontennya yang diduga melakukan penistaan agama. Hewan-hewan apa yang bisa ngaji? Sebenarnya minggu lalu gue pernah bahas Galilos soal konten pranknya dia yang udah kelewatan. Nah sekarang ketangkapnya malah karena diduga melakukan penistaan agama. Padahal konten pranknya dia yang prankin orang begal itu udah bisa kena pidana, tapi malah dibiarin. Ya mungkin karena korban prank dia kemarin gak laporin juga dan gak manjingin soal itu, jadinya gak diproses. Ini asumsi dan tebakan gue doang ya. Kayaknya tim Cyber Polda Metro Jaya udah mantau akunnya Galilos semenjak konten prank begalnya dia. Nah karena Galilos otaknya -1, bukannya tobat atau hati-hati, malah makin bertingkah. Akhirnya dia kena patroli cyber dan ditangkap. Gue lansir dari Tempo.com, menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Galih membuat konten tersebut buat mencari endorse. Walaupun Galih udah meminta maaf, tapi Galih tetap diproses dan menjadi tersangka. Galih langsung ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan dikenakan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan melakukan penyebaran video kebencian berbasis SARA melalui sosial media. Dan Galih terancam hukuman 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Gimana menurut kalian tentang kasusnya Galilos ini? Dihujat masyarakat karena konten prank, tapi malah ketangkep karena konten penistaan agama. Seorang TikToker ditangkap karena kasus penistaan agama. Waduh, menurut dari artikel yang gue baca, jadi awalnya dia itu sempat menanyakan sebuah tebak-tebakan ke salah satu bocil. Terus bocil itu ngejawab. Akhirnya setelah bocil itu menyerah, si TikToker ini menyebutkan hewan yang dimaksud sambil mengucapkan kalimat ta'awudz yang dimodifikasi. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, walaupun si TikToker ini udah meminta maaf lewat video, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi dia itu ditangkap bukan karena neriakin orang begal kemarin, tapi karena kasus lain, yaitu penistaan agama. Ya sama-sama meresahkan sih. Lagian kalau menurut gua nih, udah bener dia cuma ngomong apaan tuh, malah bikin konten yang aneh-aneh, ngeprank neriakin orang begal lah, gangguin orang kerja lah, yang sekarang malah bawa-bawa agama. Nah menurut kalian gimana soal TikToker yang ditangkap ini?